istirahat dulu deh di sini. Capek lari-larian. Ya udah, kita nggak usah lari, kita jalan aja. Nanti kita disusulin lagi sama mama kamu. Siapa itu namanya? Aduh, kok Raya keluar begini sih dari tubuh Ayah? Tenang saja, ini cuma sebentar, ya. Ayah datang ke mimpimu ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Apa itu? Kalau kau ingin berubah nasibmu, kau harus tinggalkan profesimu ini sebagai pemburu yang hanya menyakiti hewan. Terus aku ganti profesi apa? Supir odong-odong? Dengarkan anakku, di pinggiran hutan sana ada sebuah rumah. Itu adalah rumah penyihir. Si Nesir yang jahat. 10 tahun yang lalu, dia menculik putri raja dan ratu. Kau harus menyelamatkannya. Kau akan mendapatkan rezeki yang melimpah. Oh gitu ya Ayah. Baiklah, akan aku coba. Tapi Ayah bantu aku kalau aku lagi kepepet. Tenang saja, Ayah akan selalu ada di sampingmu. Ayah. Azel, mau kemana kamu? Mau kabur dari ibu ya? Maaf Bu, Azel cuma mau jalan-jalan aja. Bohong! Kalau kamu mau jalan-jalan, kenapa kamu lari mengendap-endap? Dengar ya Azel, kamu tidak akan bisa lari dari hutan ini. Karena ibu selalu tahu kemanapun kamu pergi. Karena Ibu Sakti. Karena ibu pasang CCTV di mana-mana. Ya ayo pulang! Kenapa? Kenapa mukanya sedih begitu? Hah? Batal keluar dari hutan ini. Jadi itu gadis yang harus aku selamatkan. Azel, dengerin ibu ya. Ibu itu melarang kamu keluar dari hutan ini karena ibu takut di luar sana itu berbahaya. Dan di luar sana itu banyak orang jahat, Azel. Ibu sudah mengatakan berulang kali. Aku hanya penasaran Bu, seperti apa dunia di luar hutan ini. Ya udah, nanti ibu ajak kamu keluar kelas. Maksudnya keluar dari di luar hutan ini, oke? Tapi harus bersama ibu, tidak boleh sendirian. Sekarang kita pulang. Bu, Apa lagi? tapi kan rumah kita di sana. Putar balik ya. Ini sihirnya sakti juga. Aku harus hati-hati. Sekarang saatnya aku ganti profesi. Selamat tinggal, Pana Asmara. Suara apaan tuh? Siapa kamu? Siapa saya? Kok berani masuk tanpa izin sih? Izin. Emangnya ada acara keluarga izin? Ih, banyak ngomong kamu ya. Main nyusup aja ke rumah orang tanpa izin. Tujuannya apa sih? Aku ini udah lama memperhatikan kamu. Kamu ini jarang banget keluar rumah. Ini pasti alasan nih, kamu bohong ya? Pasti kamu mau ngerampok ya? Sembarangan mulutnya. Ini nih, kalau orang kagak pernah keluar rumah, nggak pernah gaul, negatif thinking mulu pikirannya. Lagian mau ngerampok apaan, isinya beginian semua. Aku ingin ngajak kamu keluar rumah, biar kamu bisa melihat tuh betapa indahnya dunia luar. Enggak, aku nggak tertarik. Udah ayo ah. Jangan dekat ya. Udah ayo buruan cepet. Jangan berani-berani mendekat kamu Udah ya. ayo. Ya, pingsan. Ya, aduh, gimana nih? Pakai pingsan segala lagi. Kalau Nesir pulang dan tahu ada orang yang masuk ke gubuk tanpa izin, bisa marah nih Nesir. Gimana dong? Gak kerasa, aku sudah hidup lama bersama Azel. Semoga dia suka dengan oleh-oleh yang aku bawa.
maculis. Kamu ini orang niatnya baik malah diketok. Emang pala saya pintu diketok-ketok? Udah jangan dibahas. Masalahnya Nesir tuh udah pulang. Nesir siapa? Ibu aku. Kalau dia tahu ada orang yang masuk ke gubuk ini tanpa izin, Nesir bisa marah. Udah, makanya kamu ikut aku aja. Ayo. Tapi Kamu masih nggak percaya sama aku? Tapi kata Nesir, orang di luar sana tuh jahat-jahat semua, nggak ada yang baik. Itu tuh salah. Malahan semua orang di luar sana itu baik-baik. Nanti setelah aku ajak kamu keluar, melihat betapa indahnya dunia, baru kita balik lagi ke sini. Tapi kalau aku nyasar gimana? Kalau aku dipegang gimana? Selalu negatif thinking. Aku yang bakal jagain kamu 2 kali 24 jam. Udah yuk. Tapi Tapi apa? Tapi saya bundar. jangan lewat sana, Emang kenapa di situ ada kondangan? lewat pintu belakang aja. Adel! 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 Kok dipanggil kagak nyaut-nyaut ini? Gak seperti biasanya. Ada yang mencurigakan di sini. Gak mungkin kan nih si Adel keluar. Dia kan anak yang penurut. Adel! Aku mencium aroma orang baru. Gak enak lagi baunya asli. Adel! Wah. Adel! Adel! Terlaluan. Berani-beraninya ada yang menyusup untuk menyulik Adel. Jangan-jangan ini suruhannya raja yang tahu di mana tempat persembunyian. Oh, pintu ini kebuka. Jangan-jangan mereka keluar dari sono nih. Azel, tunggu aku. Aku akan menemukanmu sampai dapat. Kita istirahat dulu deh di sini. Capek lari-larian. Ya udah, kita nggak usah lari, kita jalan aja. Nanti kita disusulin lagi sama mama kamu. Siapa itu namanya? Nasir. Nesir, Nah itu maksudnya. Dia datang ke sini. Udah, yuk. iya Nesir. Mau kemana kamu, hah? Aku cuma diajak pemburu untuk melihat dunia luar. Ngapain mau lihat dunia luar pakai kabur segala? Kan bisa lewat jendela. Elah, biarin aja apa anaknya bergaul. Dikurung mulu, emang anaknya ayam. Lo, situ siapa ngelarang-larang saya, hah? Saya kan cuma ngasih tahu kalau anaknya kagak boleh bersosialisasi itu kagak baik. Hey, Mama know the best ya. Gak usah so tau kamu jadinya. Udah pemburu, Nesir. Aku yang penasaran pengen melihat dunia luar. Nesir yang bilang kan, ultaku ke-17 aku boleh minta apa aja. Nah, aku minta Tamasya untuk melihat dunia luar. Gak bisa. Nasir bilang gak bisa ya gak bisa. Kamu baru sehari ketemu cecunguk ini aja udah berani ngebantah kamu ya. Ayolah Nesir, lagian kan kalau aku udah keliling, aku bakal balik lagi kok. Kalau aku bilang enggak ya enggak. Enggak. Sifat kamu tuh sama ya seperti ibumu, permaisuri dan raja. Yang sifatnya itu nyebelin banget. Jadi aku ini bukan anakmu. Aku anak Raja dan Permaisuri. Kalau iya emang kenapa? Hah? Kau dari bayi memang sudah kuculik dan kusembunyikan di rumahku di tengah hutan supaya tidak ketahuan. Keterlaluan kamu. Aku benci sama kamu. Pantes jahat anaknya kagak boleh keluar, ternyata begono. Ini burung kakak tua. Azab, ayo sekarang pulang. Aku tidak akan melepaskanmu karena rambutmu adalah sumber energi. Aku nggak mau. Pemburu, ayo kita pergi. Azab! Tidak akan kubiarkan mereka kabur. Lihat saja, kalian tidak tahu siapa aku. Berangan lagi. Kanda Raja, seandainya anak kita ada di sini,
Sekarang usianya sudah 17 tahun. Udah wajib kita bikinin KTP. Iya, permaisuriku. Sayang sekali nenek sihir itu mengambilnya sejak dia kecil. Maafkan saya, Baginda Raja, Permaisuri. Bertahun-tahun sudah saya dan prajurit kerajaan mencari keberadaan Putri Azel. Tapi tidak juga ketemu. Saya sendiri nggak tahu di mana nenek sihir itu membawa Putri Azel. Atau yang paling saya takuti, kemungkinan terburuknya adalah menurut buku yang saya baca, di situ tertulis seorang nenek sihir membutuhkan tumbal untuk meningkatkan ilmunya. Jangan-jangan Putri Azel dijadikan tumbal. Jadi maksud kamu anak saya menjadi nasi? Maaf, Baginda, itu timbel. Kalau bocor tumbal, Tambal, tambal terasi, sambal. sambal menyelam minum air. Sambil. Ada waktu luang nggak? Apa itu? Berantem yuk. Maaf, terima kasih. Orang lagi sedih, malah bercanda aja. Bukannya dihibur, malah ngomong yang buruk-buruk. Mohon maaf, Baginda. Baginda butuh hiburan? Berarti Baginda harus nonton Lenong Legenda Senin sampai Jumat hanya di MNC TV. Itu udah masuk episode 100 lebih. Insya Allah mau masuk ke episode yang 1000. Amin. Ya Allah. Itu tayangnya jam 9. Kalau kagak berubah. Iya. Apalagi ada pemain yang lucu, namanya Ade dari grup Cagur. Bajai! Oh, Bajai. Tapi tetap aja saya sedih. Putri saya jadi tumbal. Kamu kalau ngomong jangan macam-macam makanya. Maksud saya cuma berbicara kemungkinan terburuknya, Raja. Karena kan Putri Azel dibawa oleh nenek sihir yang sangat jahat dan kejam. Udah. Sekarang kita doain aja. Kalau emang Putri Azel masih hidup, supaya ketemu sama kita. Dan kalaupun Putri Azel sudah meninggal, biarkan dia masuk ke sorga dan bertemu kita di sorga sana. Amin. Danau, kita aman di sini. Kok aman? Nesir nggak suka air. Aku nggak pernah ngeliat dia mandi. Nggak pernah mandi. Bau dong badannya. Anehnya enggak. Dia mandinya seperti menyirami tubuhnya dengan cahaya api. Udah, kayak gitu. Berarti dia penyihir yang mengandalkan tenaga api. Makanya dia takut dengan air. Karena kalau api kena air, api itu akan mati. Lagian, gadis secantik kamu ini, kenapa sih dikurung rumah dong? Kalau kamu di kota, kamu udah jadi artis. Aku nggak berbakat. Ya, bisa dilatih kok. Masuk sanggaran Anda aja. Ah, Kamu promosi ya? nggak promosi, aku juga latihan di situ. Latihan acting, modeling, presenting, sama dancing. Kok kamu nggak jadi artis, malah jadi pemburu? Tadinya aku ditawarin main lenong, tapi aku nggak mau. Aku maunya itu masuk TV, bukan malah main lenong keliling kampung. Tiba-tiba sanggaran Anda buat program Lenong Legenda. Aku nggak diajak. Ya udah, aku jadi pemburu aja. Kayak gitu. By the way, selama kamu di hutan emang nggak ada gitu cowok yang mampir ngajak kenalan? Boro-boro, Nesir selalu mencegah siapapun yang mendekat ke gubuk. Pernah ada yang nekat, terus kena jebakan sama Nesir. Kakinya terikat di atas dan kepalanya di bawah. Terus dia teriak minta tolong, dan sampai 3 hari dibiarkan oleh Nesir dan dia terdiam selamanya. Apa? Sampai tewas? Itu namanya kriminal. Udah, kita harus jalan ke istana secepatnya. Kita menyusuri danau ini aja. Ayo. Emang melipir danau bisa sampai ke istana? Nanti di ujung danau kita akan belok ke arah hutan. Disitulah tegang-tegang. Ayo. Aduh. Aus nih. Kenapa tadi nggak bawa bekal sebelum kabur? Nah, bawa bekal emangnya anak SD. Tapi lucu juga ya, kalau ke hutan bawa bekal kayak anak SD mau camping. Yaudah yuk kita ke restoran aja yuk. Mana ada restoran di tengah hutan? Kalau gitu kita istirahat dulu deh. Istirahat di tempat? Maksudnya kita istirahat gitu. Dan istirahat, nanti keburu si Nastar datang. Nesir. Iya, itu maksudnya dekat-dekat lebaran. Ayo. Wah, bisa menjadiin takjil nih kita menitirek. Gimana nih? Aku coba sebut pakai rambut aku ya. Oke. Siapa tahu bisa. Oh.
Azel! Harusnya rambut itu milikku. Dan aku gunakan sesuai dengan keinginanku. Malah kau gunakan untuk menyabetku, orang gope. Kurang ajar. Serang. Karena kamu mau mencelakaiku, makanya aku menggunakan rambut ini untuk menyelamatkanku. Aku tidak akan memberikan rambut ini lagi untukmu. Udah ayo kita pergi sebelum dia berubah jadi genderuwo. Azel, tolong aku. Kamu sudah aku besarkan dari kecil. Ini pembalasanmu, nak. Udah biarin aja. Dia pasti mau memperdaya kamu. Ayo. Azel! Kurang ajar emang. Rasakan ini. Dengan sihirku, semua orang akan mati kelaparan. Karena tumbuhan tidak akan panen dan berbuah. Hah? Beraninya melawan Nesir? Nenek sihir paling terhebat di dunia. Aduh, gawat. Ternyata tanam di sini juga menjadi hitam. Bukan di rumah saya saja. Loh, tanaman di sini juga hitam, sama seperti di rumahku. Iya, tanaman pada hitam gini nggak pakai sunblock kali ya? Lu pikir lagi berjemur di pantai pakai sunblock? Waduh, jangan-jangan nenek sihir sudah kembali. Kita harus waspada. Kembali 2.000. Kembali 2.000, emangnya beli micin? Kalau menghitam begini kita mau makan apa? Dedek, Emang kita bebek. situ kan burung puyuh. Serius dong. Kalau menghitam begini kita nggak panen. Jangan nangis, ah. Panen. Jangan-jangan ini ada hubungan sama Putri Azel yang hilang? Ya itu salahnya Putri Azel. Kagak Sherlock pas ngilang. Gimana mau Sherlock? Orang lagi diculik kagak sempet lah. Serius dikit dong. Ya udah, sekarang lebih baik kita cek ladang kita. Hitam juga apa enggak? Kalau hitam juga gawat, kita bisa mati kelaparan gara-gara kekurangan stok makanan. Iya bener. Yaudah, ayo. Tunggu. Ninggalin mulu ah. Ini pasti ulah Nesir. Nggak ada kapok-kapoknya nyusahin orang. Siapa lagi kalau bukan nenek sihir jelek jahat itu? Bener-bener kebangetan. Semua tanaman jadi hitam begini. Kan kasihan masyarakat pada susah. Gimana caranya mau masak sayur kalau semuanya hitam? Iya, mereka pasti nggak ada yang tahu. Cepet banget tuh pada larinya. Keren ada fogging. Ngapain lagi sih Nesir? Bikin tupat, kayak nanya lagi lo. Pokoknya kamu harus ikut aku, Azel. Aku nggak mau. Aku ingin ketemu orang tuaku. Kalau begitu aku juga akan melarangmu ke sana. Ampun, kagak bosen apa jadi orang jahat? Emang apa enaknya sih jadi orang jahat? Enak banget kayak minum es cendol di siang hari. Kagak puasa loh. Gini-gini gue juga. Puasa? Agak. Udah nggak usah diladenin. Ayo tinggalin aja. Kok jadi lumpur begini sih? Kalau kita jalan sampai tengah kita bisa tenggelam nih. Aku punya akal. Ayo cepet kita nyebrang sebelum kekuatannya hilang. Azel! Kenapa aku jadi kaku begini? Tunggu aku. Azel! Baginda. Mohon. Baik. Di luar kerajaan penduduk semua pada ribut, Baginda. Selain itu, semua pohon dan tumbuhan jadi menghitam. Apa? Semua tumbuhan menjadi hitam. Kenapa bisa? Menghitam? Apa maksudnya? Jangan-jangan
Penyihir itu kembali. Kanda Raja, apa itu artinya Azel masih hidup? Jangan-jangan benar perasaan kamu, Dinda. Kalau penyihir itu datang, kemungkinan putri kita masih hidup. Raja, lihat. Tumbuhan sudah berubah menjadi hitam. Benar apa yang dikatakan Patih. Kita harus gimana, Kanda? Baginda Raja, kita harus mencari solusinya. Solusi. Pencemaran udara, Polusi. yang ditangkap KPK. Korupsi. Ada waktu kalau Buat apa itu? tunggu sliding leher lu. Maaf, saya sibuk mau laporan. Mohon maaf Baginda, maksud saya kita harus mencari solusinya untuk membuat tanaman menjadi hijau kembali, mengambil Putri Azel dan menghadapi nenek sihir itu. Kita harus lawan nenek sihir itu. Semoga benar perasaan Permaisuri kalau Putri Azel masih hidup dan kembali ke istana dengan selamat. Iya, semoga begitu. Aku juga berharap seperti itu, Dayang. Baginda Raja, bagaimana kalau kita kumpulkan orang-orang pintar di kerajaan ini untuk menghadapi nenek sihir itu? Percuma, Patih, penasehat. Kita sudah pernah mengumpulkan orang pintar. Dan orang-orang pintar itu berkata, Putri Azel sendirilah yang bisa mengalahkan nenek sihir itu. Baginda benar. Jadi sekarang kita harus bagaimana Baginda? Tanya dengan sang penulis. Oh, maksudnya kita harus bertawakal kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, Baginda. Duduk aja, nggak capek emang. Tadi sih, murad. Ini kita di mana sih? Nanti kalau ketemu orang kita tanya. Apa, Pak? Pak? Iya. Pak, saya mau nanya, ini namanya kampung apa ya? Oh, ini kampung Melayu. Sembarangan kamu. Maaf ya, ini namanya kampung dadapan. Ini temennya lemes banget, belum dikasih rumput. Emang saya kuda? Terus apa? Kambing. Kampung ini lagi ada musibah. Semua tanaman menjadi hitam. Iya, saya juga lihat kok. BTW, kalian ini siapa ya? Dan ada urusan apa kemari? Saya